Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 9, kelas 9A sampai dengan kelas 9D. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu bertatap muka walaupun hanya lewat daring. Lihat video ini, Bu Uma bisa menyapa kalian dan insya Allah kalian bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik ya. Untuk semester 1 ini nanti sampai dalam satu semester ini, sebelum kalian bisa kembali ke sekolah bertatap muka langsung, belajar langsung, kalian nanti akan pendidikan agama Islam kelas 9A sampai dengan kelas D itu akan diajar oleh Bu Uma ya. Untuk selanjutnya kalian akan belajar dengan Pak Lardi ya. Tidak usah Bu Uma perkenalan lagi ya, karena kalian semua pasti sudah mengenal Bu Uma. Kalian kelas 7 dulu pernah diajar oleh Bu Uma ya. Oke. Sebelum mulai pelajaran, agar kegiatan ini kita diberkahi oleh Allah, kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Setelah membaca Ummul Kitab, semoga kegiatan kita ini bisa diridhoi oleh Allah. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk bab 1 untuk pertemuan pertama, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, bisa kalian sambil buka buku paketnya, buku paket agama Islam ya, yang seperti ini. Kalian buka halaman 2 ya. Di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu kalian diharapkan setelah kalian nanti mempelajari bab 1 ini, kalian dapat memahami dan meyakini ya adanya hari akhir dan bisa menghindari kebiasaan buruk. Itu adalah tujuannya. Jadi akan menimbulkan sikap mulia di mana kalian bisa menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Ya. Ini untuk selanjutnya. Nah, ini ada gambar-gambar di situ. Di dalam layar itu kalian akan melihat gambar-gambar. Gambar yang pertama, nah, ini gunung meletus. Kemudian yang kedua ini apa? Ini adalah kalian melihat orang yang mengalami kecelakaan di jalan. Ya. Kemudian di sini ada gempa bumi. Di sini adalah adanya kematian. Ya, orang yang meninggal yang lagi disolatkan dan sebagainya. Ini adalah kejadian-kejadian yang disebut kiamat ya, atau hari berakhirnya hidup manusia di dunia. Ini kecelakaan sampai kemudian meninggal, kemudian ada gempa bumi yang kalian lihat di TV-TV, kadang di situ banyak sekali korban, terus kemudian ada gunung meletus, ya mungkin ada tetangga yang mengalami kematian. Itu adalah hari akhir. Tapi nanti akan dipelajari hari akhir atau kiamat itu ada dua, ada yang kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Sebelum menyampai ke situ, halaman 3 kalian tadi sesuai dengan gambar tadi ya. Jadi bisa kalian baca bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Umur manusia, berakhirnya hidup kita di dunia ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Sebelum kalian lahir itu kalian akan hidup berapa tahun di dunia itu sudah ditulis, tapi manusia tidak diberitahu. Untuk apa? Agar kalian
bisa mempersiapkan diri. Jadi kalau diibaratkan orang itu hidup di dunia itu hanya seperti menyelupkan jari ke dalam lautan. Nanti kalian tarik jarinya itu air yang menempel di jarimu ini adalah lamanya di dunia. Luasnya lautan itu adalah lamanya di akhirat. Makanya kalian jangan sia-siakan hidup kalian di dunia ini. Kalian harus cari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat ya. Kemudian selanjutnya nanti di halaman 4 bisa kalian lihat. Kemudian halaman 5 di sini ada pengertian hari akhir. Nah, ini rukun iman, beriman pada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Ya, bukan rukun iman yang kelima. Masih ingat ya kalian ya, dulu kelas 7 Bu Uma sudah mengajari tentang arti iman. Iman itu artinya percaya. Ya, percaya atau yakin. Meyakini sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan, itu adalah arti dari iman. Ya, kalau dulu kalian mempelajari di semester 1 kelas 7 itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kelas 8 itu adalah iman kepada kitab-kitab. Kemudian di semester 2 kalian iman kepada Rasul. Sekarang kalian di semester 1 ini di kelas 9 iman kepada hari akhir. Nanti di kelas semester 2 kalian akan mempelajari iman kepada qada dan qadar ya. Itu sama seperti urut-urutan rukun iman. Satu adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Ya, ini iman sendiri artinya tadi tahu. Kemudian ini ada Quran surat Al-Hajj ayat 7. Ya, dibaca bareng-bareng. Kalian di rumah juga harus berusaha membaca. Kalau di tulisan yang di layarnya Bu Uma ini kalian tidak begitu bisa membaca, bisa kalian baca di halaman 5 buku paket. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fih wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Ya, ini Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Itu adalah janji Allah bahwa kita itu nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Namanya Yaumul Ba'ats. Setelah terjadinya kiamat itu kemudian malaikat siapa yang meniup trompet? Malaikat Israfil. Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka gunung-gunung nanti berhamburan bagai kapas. Nanti akan di belakang-belakang akan Bu Uma terangkan ya bagaimana kejadian-kejadian kiamat kubro itu namanya ya, kiamat. Iman kepada hari akhir halaman 6 paling atas kalian simak. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Malaikat Israfil, bukan Israel ya. Kalau Israel itu pencabut nyawa, kalau Israfil itu adalah peniup trompet sangkakala ya. Pada hari itu gunung meletus, lautan benar-benar di langit porak-poranda ya. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, seperti yang digambarkan di gambar yang depan
depan tadi apa? Contohnya matinya seseorang, kemudian kecelakaan, musibah, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir. Baik yang mengakibatkan kematian ataupun tidak, itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Tapi yang kedua adalah kiamat kubro. Kubro artinya besar, sugro artinya kecil, ya. Kubro itu besar. Kalian ingat-ingatnya apa itu? Ular kobra itu, kubro itu berarti ular yang besar. Nah, kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Itu adalah hari kiamat yang sesungguhnya. Seluruh makhluk kecil besar, seluruh makhluk Allah di jagat raya ini tidak ada yang selamat dari kematian. Itu yang dinamakan kiamat kubro, ya. Siapa yang tahu terjadinya kiamat kubro itu kapan? Hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad tahu, Bu? Tidak. Kita hanya diberi tanda-tandanya saja, ya, tanda-tandanya saja, ya. Gambaran kiamat itu bisa kalian baca di halaman 8. Halaman 8. Quran surat Al-Qari'ah. Ya, sebelumnya Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5, halaman 8, ya, yang atas itu. Yang atas ada tulisan Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunnun nasu kal farasil mabsus wattakunul jibalu kal ihnil manfus. Ya, ayat 4 dan ayat 5. Artinya pada hari itu manusia seperti laron atau aneh-aneh yang bertebaran atau berhamburan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Ya, gambaran kejadian kiamat kubro itu yang Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, itu nanti kalian baca, ya, baca sendiri, dipelajari, dilatih-latih di rumah. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Gunung, ya, seperti bulu yang dihamburkan. Kamu bayangkan kalau tertimpa bulu-bulu itu tapi berupa batu, ya. Nah, ini Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrazatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Itu gambaran kejadian hari kiamat, ya. Kemudian ada juga yang di halaman 8 Quran surat Az-Zumar ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiqa fi suri fas-sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh wa ma fil ardi ila masya Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah seluruh makhluk dan yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian
langit menjadi pecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan laut meluap menjadi panas, gunung yang seperti bulu yang berhamburan, seperti aneh-aneh yang bertebaran. Itu adalah Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Ya, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ya, udah. Kemudian ini kita cukupkan sekian dulu pelajaran untuk pertemuan pertama ini. Nanti selanjutnya akan Bu Uma bahas untuk alam-alam yang akan kalian lalui nanti setelah terjadinya kiamat, itu kiamat sugro atau kan kubro itu ya. Untuk sementara pembelajaran sekian dulu dari Bu Uma. Kita akhiri pembelajaran untuk hari ini. Kalian cermati, kalian pelajari baik-baik. Nanti akan ada kuis-kuis dan selanjutnya bisa kalian, yang perlu kalian catat, kalian tulis di buku tulis. Untuk belajar menulis nggak usah dikumpulkan ke Bu Uma, nggak apa-apa. Tulisan Arab tadi kalian tulis di buku tulis kalian ya. Nanti untuk selanjutnya akan Bu Uma terangkan lagi melalui video seperti ini ya. Insya Allah anak-anak kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah, kalian tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, selalu happy, rajin sholat 5 waktu, jangan sampai lupa. Dulu kelas 7 kalian selalu membuat pantauan sholat, di kelas 9 karena kita tidak bertemu langsung, tetap ada catatan Allah di kanan dan kiri kalian ya. Walaupun tidak ada catatan di Bu Uma untuk semester ini, tapi kalian Bu Uma harap tetap menjalankan perintah agama. Sholat 5 waktu itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. 5 itu adalah satu kesatuan, tidak boleh Bu saya hanya 4, Bu saya 3 atau 2, tidak boleh. Harus 5 lengkap ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lebih baiknya lagi kalian tadarus setiap habis maghrib, kalian perbanyak hafalan-hafalan juz amma kalian, juz 30 kalian ya. Itu anak-anakku yang soleh dan solehah, tetap semangat, tetap berada di rumah kalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Sekian dulu dari Bu Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.